Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita bersyukur pada hari ini, walaupun dalam pandemi COVID-19, kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Ya Allah, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kasih-Mu sungguh besar kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus sudah menjaga kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Berkatilah kami dalam mendengarkan akan firman Tuhan, terkhusus hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di Filemon 1 ayat 21 dan 22. Filemon 1 ayat 21 dan 22. Demikian. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha, 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 Maranatha. Dipersilakan duduk. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena pada hari ini walaupun masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap diberikan kesehatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita bisa beribadah pada hari ini. Perlu diketahui, hari ini adalah ibadah Pelkat akhir di tahun 2020. Gak terasa memang, 10 hari lagi kita merayakan Natal, 10 hari lagi kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dewasa ini hidup menerima seorang akan yang lain seringkali mendapat tantangan. Terkadang sebagai manusia dalam kehidupan kita masih didominasi dengan keegoisan diri dalam hal menerima, mengampuni, serta mengasihi orang lain. Seperti contoh, kalau kita ada masalah kecil, karena masalah kecil bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Tapi terkadang masalah kecil bisa diperluas lagi. Karena apa? Karena tidak ada kasih di antara kita. Ibarat kata, luka lama menjadi terbuka lebar. Itulah yang terjadi pada saat ini. Jadi hal-hal seperti yang ingin diingatkan oleh Paulus kepada kita, agar kita kembali mengikuti pola pikir kita, yaitu pola pikir Tuhan Yesus, bukan keegoisan kita. Jadi tingkat keegoisan kita harus ditinggalkan, dan tingkat damai sejahtera, kasih, mengasihi, mengampuni harus ada di kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kalau kita berkeluarga, kita mempunyai pembantu, mempunyai babysitter, atau mempunyai asisten, atau mempunyai orang kepercayaan kita, tangan kanan kita misalnya. Nah, apabila orang yang kita percayai, pembantu kita, orang yang di rumah kita, dia mengambil barang kita, mencuri barang kita, mengambil emas permata yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun, tapi apa yang kita rasakan saat itu? Pasti ada marah, sedih, jengkel. Itulah yang pasti kita rasakan. Karena apa? Karena orang yang kita percaya itu telah mengambil barang kita.
Ataupun sebaliknya, apabila budak kita atau pembantu kita mengambil barang kita tapi kita biasa-biasa aja, fine-fine aja, nggak masalah. Saya mau berikan kesaksian tentang diri saya. Saya di rumah di BDS 2 kali saya kemalingan. Alat elektronik saya hilang, laptop, HP hilang. Saat itu saya jengkel banget, sedih banget, marah. Tapi saya introspeksi diri saya, kenapa ya kok bisa hilang? Kalau dipikir-pikir, ya ampun Tuhan, ini kan uang saya, uang jeripaya saya bekerja selama ini, saya beli. Tapi itulah yang saya rasakan. Saya rasakan ternyata ini semua milik Tuhan, kenapa kita mesti sedih? Ya, itulah yang saya rasakan. Saya harus introspeksi diri saya. Saya lebih tingkatkan keamanan di rumah saya. Yang tadinya tidak ada pagar, saya pasang pagar. Yang tadinya tidak ada dogi, tapi sekarang saya ada 3 dogi di rumah itu saya pribadi. Tapi sekarang kita melihat seorang Filemon. Filemon ini orang yang kaya raya, orang yang keberadaannya sangat tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia mempunyai budak. Pada zaman itu, kalau kita mempunyai budak, berarti dia membayar upah budak itu. Itu orang kaya zaman itu, saat itu. Dan saya baru katakan dia mempunyai budak, lalu budak itu mengambil harta karunnya. Apa yang dirasakan saat itu Filemon? Dia sedih banget, dia marah. Di saat di penjara, budak Onesimus ini merasakan penyesalan yang sangat, dan pertobatannya dia dan diketahui oleh Paulus di saat di penjara itu. Dan dia mengatakan kepada Paulus bahwa dia mau bekerja lagi untuk majikannya, yaitu Filemon. Apa yang dilihat, yang dilakukan oleh budak Onesimus ini, tergugahlah hati Paulus untuk menulis surat kepada Filemon. Karena apa? Karena dia tahu Filemon ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Dia berani menulis surat, hanya menulis surat. Bapak Ibu, hanya menulis surat itu disampaikan ke Filemon. Dia berani karena apa? Dia tahu Filemon ini sudah mengikuti Tuhan Yesus, sudah menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dan damai sejahtera, kasih sifat pengampunannya sudah ada. Makanya dia berani menulis surat itu kepada Filemon. Suratnya apa? Bukan menjadi lagi babuk, ya, tapi menjadi teman sejajar, teman sejawat. Wow, luar biasa. Seorang Filemon itu menerima budaknya yang tadinya telah menyakiti dia, telah membuat dia amarah, jengkel, tapi sekarang karena sifat Filemon ini telah diubahkan oleh Tuhan, dia jadi benar-benar pengikut Tuhan yang setia. Akhirnya dia menerima budak Onesimus itu menjadi teman sejawatnya. Kita bisa baca di ayat 16. Ayat 16, jemaat yang dikasih Tuhan, kita baca bersama-sama ayat 16 dan 17. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat yang ke-17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Paulus menulis surat itu kepada Filemon, bukan lagi sebagai budak tapi sebagai teman, ya. Itulah yang ditulis Paulus. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang dialami oleh Filemon itu yaitu kehadiran Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat yang mengubahkan seorang Filemon untuk dapat menerima orang atau budak yang ia miliki sebagai seorang saudara atau rekan sekerja. Dalam prosesnya Filemon semakin menjadi orang dalam hidup beriman, beribadah dan bersaksi, tidak tampak keraguannya.
bagi Paulus untuk menyampaikan permohonan lainnya kepada Filemon, karena Paulus percaya bahwa hidup Filemon dengan sungguh-sungguh telah diubahkan oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus mampu membuat kita bisa menerima orang lain, mengampuni, mengasihi. Ya, tapi kalau kita punya ego, ya, ego kita ada, misalnya masih ada iri hati, masih ada kepahitan hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu akan sia-sia belaka. Ya. Jadi pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan oleh kasih dan pengampunan. Saya ulangi lagi, pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan oleh kasih dan pengampunan. Jadi apabila kita mempunyai salah kepada teman kita, langsung aja datangin dia. Gak pakai tunggu-tunggu, sekarang juga kita datangin dia. Kita say hello aja, lalu kita bilang, maaf ya, apa yang kemarin saya lakukan. Katakan maaf. Katakan sorry, maaf kalau aku kemarin melakukan yang tidak berkenan di hadapanmu. Dengan kata-kata itu, hati seorang teman akan tergugah dan akan menerima kalian sebagai teman dan sahabat juga. Disinilah pemulihan itu akan terjadi apabila kita bisa memaafkan teman kita. Belajar dari ketekunan dan ketaatan dari seorang Filemon, pribadi yang sungguh-sungguh menerima Kristus yang mengalahkan egonya dengan menyerahkan hidupnya seluruhnya untuk diubah oleh Kristus lewat sukacita yang besar yang sudah Kristus nyatakan di dalam dirinya. Mari menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang juga mampu memulihkan setiap relasi dan hati yang luka untuk diubah menjadi hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati dan mengubahkan setiap kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Ya Allah, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, berkatilah firman ini agar kami lebih taat kepadamu dan memiliki sifat mengampuni dan mengasihi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk KMJ kami yang ditugaskan di GPIB Immanuel Balikpapan. Tuhan Yesus berkatilah pelayanannya, Ibu Like beserta keluarga. Kami berdoa juga para PHMJ dan majelis yang ada di lingkungan Immanuel ini. Berkatilah kami menjalani tugas dan pelayanan dengan taat dan setia. Banyak memang perbedaan di antara kami, tapi dengan perbedaan ini menambah keindahan dalam kerja layan kami sebagai majelis. Kami berdoa juga untuk keenam unsur Pelkat, PA, PT, GP, PKB, PKP, PKLHU yang sementara ini kami beribadah sebagian secara online. Tuhan Yesus berkati sarana prasarana ibadah melalui secara daring online, dan beberapa komisi yang penuh tanggung jawab dalam kerja layan mereka. Di masa pandemi ini banyak perubahan yang terjadi seperti tidak percaya, tapi inilah kejadian yang harus kami hadapi. Lindungilah kami ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan yang berasal daripadamu Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, berikanlah kenyamanan hidup kami dari berbagai konflik yang ada di Indonesia. Selamatkanlah kami ya Tuhanku Yesus Kristus. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, warga jemaat yang sakit dalam proses pemulihan lansia, yaitu Bapak Alfred Korengkeng, Ibu Stin Tawaang Robot, Ibu Ana Lengke, Ibu Alma Sasela, Bapak Ales Lengke, Ibu Lai Sulepare, Ibu Siti Hartuti,
Ibu Rotua Pardede, Bapak David Christian yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Bapak Ferry Item, Ibu Lili Item Kaunang, Bapak Herman Lengkei, Bapak Abraham Abid, Ibu Rena Makatita, Ibu Sonya Tampilang, Adik Bianca Medelu, Ibu Seni Surati. Ya Tuhan Yesus, berkatilah dan sembuhkanlah mereka, obat-obat yang diminum dan dokter yang menanganinya. Tuhan Yesus jamah mereka dalam kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Republik Indonesia dalam membina persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Berikanlah keamanan pada kehidupan kami. Masyarakat Indonesia menghadapi situasi dan keadaan ekonomi, bencana alam, dan wabah virus corona. Tuhan, berperkaralah pada kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, yang mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.